Kita akan lanjutkan dialog ini dengan ketambahan satu narasumber lagi ini. Siapa narasumber kita? Ada Pak Iksanuddin Nursi yang sudah hadir. Silakan Pak Iksanuddin Nursi. Apa kabar? Apa kabar Pak Iksanuddin Nursi? Silakan Pak. Pak Nursi. Silakan. Tadi kita sudah berbicara lumayan panjang ini dengan Pak Dahlan Iskan, kemudian ada Effendi Simbolon. Saya lanjutkan dulu ke Pak Dahlan. Dari pertanyaannya begini Pak Dahlan, soal ada tudingan itu genset itu tidak melalui lelang begitu Pak. Bisa dijelaskan Pak? Saya kira tidak perlu saya jelas. Saya kira begini, bawa saja perkara ini ke kejaksaan atau ke KPK. Saya kira lebih simpel, lebih beres dan lebih tuntas. Jadi kalau memang ada merasa itu salah atau merasa ada yang tidak sesuai prosedur, ada yang merasa tidak sesuai peraturan, bawa aja lah ke KPK. Toh kita juga siap segala-galanya. Saya kira tidak akan ada habis-habisnya diperdebatkan di sini. Udahlah, langsung aja lah begitu. Baik Pak, kita tidak akan mencari siapa yang salah sebetulnya dalam dialog ini Pak. Tapi yang ingin kita tahu sebetulnya kenapa sih Pak Anda saat itu memutuskan untuk menyewa genset diesel ya Pak ya untuk pembangkit listrik di Indonesia? Apakah potensi energi yang ada di Indonesia tidak mampu, tidak cukup? Anda ini bicara Jawa, bicara Maluku, bicara NTT, atau bicara Maluku Utara? Saya ingin jelas dulu, Anda bicara yang mana? Kita bicara Indonesia secara keseluruhan Pak. 8 pembangkit itu. Indonesia itu luas sekali. Kalau Jawa itu sama sekali tidak perlu genset. Semua sudah bisa tanpa genset. Tapi kalau pulau-pulau kecil, kemudian daerah-daerah yang terisolir, kemudian daerah-daerah yang krisis listriknya luar biasa, seperti di Palu, seperti di Kalimantan, itu krisis listriknya luar biasa. Kalau kita membangun pembangkit tenaga batu bara, itu memerlukan waktu 3 tahun, padahal krisisnya pas pada saat itu, padahal rakyat menangisnya pada saat itu. Kalau saya memutuskan membangun pembangkit listrik batu bara, itu baru 3 tahun lagi jadi. Apakah kita tega melihat rakyat kita di pulau-pulau tersebut menderita selama 3 tahun? Nah, kecuali kita semua rela, karena mereka itu juga rakyat Indonesia. Baik. Rakyat Indonesia itu bukan hanya Jawa, bukan hanya Jakarta, tetapi juga pulau-pulau kecil itu semua adalah rakyat Indonesia. Yang di situ tidak mungkin dibangun PLTU, di situ tidak mungkin dibangun PLTG. Terus saya ingin tahu cara apa yang akan dilakukan seandainya katakanlah Anda menjadi dirut PLN saat itu. Ya kebetulan saya belum pernah jadi dirut PLN ya Pak ya. Tapi begini Pak, yang saya bayangkan kalau misalnya kita menyewa genset terus menerus, itu kan bukannya biaya sewanya itu akan terus berjalan. Mengapa kemudian kita tidak bisa membayangkan ada investasi jangka panjang untuk menyediakan listrik bagi seluruh rakyat Indonesia Pak? Yang menilai itu jangka panjang kan Anda. Persewaan genset itu mungkin Anda mengira itu jangka panjang, sedangkan yang kami alami tidak begitu. Jadi terserah Anda lah. Kalau Anda menilai bahwa penyewaan genset itu jangka panjang dan Anda meyakini itu saya lakukan, ya terserah saja. Pak, gitu. Saya mau konfirmasi ke Pak Dahlan saja, bagaimana keterlibatan bahwa ada yang bermain di genset ini anak Anda, kemudian sama istri Anda begitu? Ya, anak saya tadi bilang begini, kalau ada orang beli genset suruh ke toko saya, nanti saya kasih kaos gitu. Karena anak saya itu pemimpin redaksi di Jawa Pos yang waktu saya jadi dirut PLN, itu dia bersumpah tidak akan mau menginjakkan kakinya di kantor PLN manapun. Itu sumpahnya anak saya. Dan sumpah itu dilaksanakan sampai akhir. Kalau saya ngobyek-ngobyek seperti itu untuk apa? Saya itu gaji di PLN aja saya nggak pakai. Mobil PLN saya nggak pakai. Baik, jadi Anda membantah saya nggak pakai. Baik. Ya nggak perlu, saya tidak perlu membantah karena kesannya kok saya jadi tukang bantah gitu. Enggak lah, saya bukan tukang bantah. Silahkan saja. Ya. Kita ke Bang Iksan. Bang Nursi. Apakah kemudian memang persewaan genset ini bisa menyelesaikan masalah krisis listrik di Indonesia secara jangka panjang yang seperti kita harapkan, Bang? Pertanyaan strategis ini mestinya dijawab dengan neraca energi. Jadi kalau kita berpikir neraca energi, maka sampai seberapa banyak kita punya energi primer, sampai berapa besar kita bisa bicara energi sekunder, berapa tingkat kebutuhan, sehingga kita tidak serta-merta menyatakan ini krisis. Itu posisinya. Jadi neraca energi itu yang akan menjelaskan apakah memang terjadi kerjasama yang baik antara ESDM, Dirjen PLE, BP Migas, PGN, dan PLN. Nah,
Ada dua masalah di sini. Pertama, neraca energinya nggak jelas. Dua masalah. Ya, ada dua masalah. Dua masalah itu kita tahan dulu. Kita harus dengarkan pemandangan azan maghrib, wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.